Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara edukasi. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan kenalan lebih dekat dengan salah satu bidang pendidikan ataupun lembaga pendidikan di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ya, yaitu Sekolah Dasar IT MTA Matese atau biasa yang kenal dengan SDIT MTA Matese. Hari ini sudah hadir di samping kiri saya, yang pertama ada Bapak Toto Sunario SPD selaku Kepala Sekolah dari SDIT MTA Matese, dan yang kedua Bapak Jamaluddin SPD ya selaku Wakil Kesiswaan di SDIT MTA Matese. Untuk para pemirsa yang ingin berinteraksi di kesempatan sore hari ini, kami persilahkan melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Kita sapa pemirsa narasumber kita hari ini. Yang pertama tadi ada Bapak Toto dan yang kedua ada Bapak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat hari ini Pak Toto, Pak Jamal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kami bersyukur ini sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Pak Toto dan Pak Jamal di kesempatan sore hari ini ya. Dan tentunya kita akan membahas terkait dengan SDIT MTA Matese. Untuk kesempatan hari ini, kesibukan di SDIT MTA Matese sedang ada agenda apa ini Pak Toto? Iya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Mas Wahid dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang sangat baik ini kami bisa bersilaturahim bersama dengan pemirsa semuanya dalam kegiatan edukasi. Pada saat ini kesibukan kami di sekolah, memang anak-anak kemarin sudah selesai mengerjakan penilaian sumatif tengah semester, dan untuk 1 pekan ke depan ini insya Allah nanti kegiatan jeda sampai hari Kamis. Kemudian untuk hari Jumat dan hari Sabtu nanti kita gunakan untuk pertemuan wali murid. Oh iya. Baik, berarti baru saja menyelesaikan PSTS ya Ustaz, penilaian sumatif tengah semester gitu ya. Yang tentunya menjadi agenda wajib semester di kalender pendidikan ya gitu ya Ustaz ya. Nah, bagi para pemirsa MTA TV ini tentu SDIT MTA Matese sudah tidak asing ya, karena sudah berapa tahun Ustaz sebenarnya SDIT MTA Matese ini eksis di bidang pendidikan? SDIT MTA Matese didirikan di tahun 2010. Berarti kalau sampai sekarang 2025 itu berarti sudah 15 tahun. Wow, luar biasa. Dan kita sudah meluluskan 10 angkatan, 10 angkatan, dan ini insya Allah ini angkatan yang ke-11. Hai, luar biasa ini. Sudah 15 tahun ini ya. Membersamai masyarakat, utamanya untuk membentuk generasi yang baik gitu. Baik, mungkin bisa disampaikan Ustaz, dulu di tahun 2010 itu proses pendirian sekolah ini seperti apa? Sebelumnya memang kami termasuk generasi yang kedua, karena generasi yang pertama itu diawali oleh Ustadz Qori Iswanto, Sarjana Pendidikan selaku kepala sekolah. Kemudian amanah ini oleh bidang pendidikan disampaikan ke kami. Tapi secara umum, secara garis besar, memang awalnya pendirian itu diinisiasi oleh pimpinan dari MTA Perwakilan Karanganyar yang menginisiasi bagaimana supaya di daerah Karanganyar itu terbentuk suatu lembaga pendidikan ya, untuk menguatkan pendidikan yang ada di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillah 2010 kita diadakan atau didirikan untuk yang pertama kali itu pertama kita masih menempati majelis
Tapi alhamdulillah berjalan dengan seiring berjalannya waktu, dan kita alhamdulillah sekarang sudah menempati gedung, dan ini saat ini dari bidang pendidikan juga sudah menambah fasilitas lagi untuk pembangunan lagi. Berupa apa ini, Ustaz? Ada penambahan gedung di lantai 3. Oh, iya ya. Jadi kita menyiapkan dari bidang pendidikan menyiapkan ruang kelas, kemudian ruang ibadah atau masjid, dan juga ruang lab komputer. Baik, luar biasa ini. Berarti sarana fasilitas baik berupa fisik itu juga sangat didukung dan dipersiapkan untuk ya mensukseskan pendidikan yang ada di SDITM TMATC gitu ya, Ustaz, betul, ya. Nah, terkait dengan berbagai nilai-nilai yang ditanamkan di setiap unit pendidikan ya Ustaz, sekolah dasar, sekolah menengah gitu. Kalau di sekolah dasar SDITM TMATC sendiri, nilai utama yang ditanamkan berupa apa ini? Kalau saya kira sama ya, di semua unit pendidikan ya yang ada di yayasan itu saja berakhlak, nilai karakter yang lebih diunggulkan. Meskipun kita juga tidak mengesampingkan untuk yang nilai-nilai akademik, tetapi untuk yang kita lebih utamakan yang menjadi nomor satu adalah bagaimana anak-anak itu bisa memiliki karakter, memiliki akhlak yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Makanya dalam visi misi kami itu adalah terwujudnya tamatan yang berakhlak mulia, kemudian cerdas, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Nah, ini yang akhlak mulia ini kita taruh di paling awal, karena itu menjadi tujuan dari lembaga pendidikan kita. Baik, berarti misi utamanya adalah membentuk generasi yang berakhlak mulia gitu ya, Ustaz ya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwasanya tidak lupa memberikan pendidikan wawasan keilmuan yang secara mendalam bagi peserta didik yang ada di sana gitu, Ustaz. Lantas bagaimana ya caranya atau strateginya gitu untuk menyeimbangkan dua hal yang mungkin bagi banyak orang berbeda itu antara pemahaman pendidikan agama dengan pendidikan umumnya gitu, Ustaz? Secara umum memang sekolah-sekolah yang ada di yayasan kita itu kurikulum ya, itu ada dua. Yang pertama kita menggunakan kurikulum nasional, kemudian yang kedua kita menggunakan kurikulum diniyah. Untuk kurikulum nasional kita menginduk dengan Dinas Pendidikan atau Kemdikbud ya, dan itu sama. Jadi saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka, tapi untuk yang kurikulum diniyah kita memasukkan materi-materi diniyah seperti pelajaran akidah, pelajaran fikih, Quran hadis, SKI, bahkan pelajaran adab, dan juga pembiasaan-pembiasaan. Jadi memang kita kombinasikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum diniyah. Berarti untuk waktu pembelajaran sendiri juga lebih panjang ya Ustadz, peserta didik berada di sekolah gitu dibandingkan dengan lembaga yang hanya menerapkan satu kurikulum saja gitu. Betul. Kalau di tempat kami itu mulai pembelajaran mulai pukul 7 pagi. Kalau tidak ada jam tambahan itu sampai pukul 14 atau pukul 2. Tapi ketika ada tambahan kita sampai pukul 15. Jadi sampai jam 3 sore. Memang waktu kita lebih panjang, dan juga ini kan untuk di daerah Karanganyar itu memang secara peraturan itu kan 5 hari kerja. Tetapi di kita itu 6 hari. Jadi Sabtu tetap masuk kita gunakan untuk ya, karena Sabtu itu kegiatan kita tidak pembelajaran akademik, tetapi kita gunakan untuk bakat minat, terutama untuk ekstrakurikuler. Memang untuk pendidikan yang lebih mengutamakan akhlak mulia ini korelasinya dengan adanya tambahan jam pelajaran gitu ya Ustaz ya, sehingga nanti peserta didik lebih mantap dalam menerima nilai-nilai agama di dalamnya gitu. Nah, berkaitan dengan nilai agama, salah satu wujudnya yang harus bisa diterapkan oleh peserta didik kan tentu berkaitan dengan ibadah gitu ya Ustaz ya. Ini kita coba ke Ustaz Jamaluddin. Nah, untuk pembiasaan sendiri bagi peserta didik, utamanya ibadah hariannya itu seperti apa yang dilakukan di SDITM TMATC? Untuk pembiasaan ibadah yang ada di SDITM TMATC itu tentunya diawali ketika jam 7 pagi sudah masuk, ada kegiatan mentoring. Jadi wali kelas masuk, kemudian diarahkan untuk sholat duha terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada pembiasaan yang namanya murojaah.
doa-doa harian, kemudian murojaah surah, kemudian nanti ada beberapa evaluasi yang sekiranya perlu disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Kemudian di antara itu juga ada pembiasaan dengan sholat zuhur berjamaah. Dan tidak lupa juga untuk ibadah harian itu kan juga berkaitan dengan adab dan akhlak. Ketika anak-anak datang itu kita biasakan untuk cium tangan bapak ibu guru. Seperti itu. Baik, cium tangannya antara siswa laki-laki ke Siswa laki-laki dengan dengan guru laki-laki, kemudian untuk siswi perempuan dan dengan ustazahnya gitu ya. Seperti itu. Baik, memang untuk nilai-nilai ibadah ini sangat ditekankan ya, karena tadi dari kurikulumnya juga diawali dengan kegiatan mentoring dulu, kemudian murojaah, bahkan nanti di pertengahan ada sholat duha juga itu ya Ustaz ya. Nah, untuk durasi pembiasaan ini biasanya dalam sepekan dilakukan setiap hari kah atau ada jadwal-jadwal tersendiri gitu? Untuk mentoring itu kami lakukan setiap hari, jadi mulai dari jam 7 sampai kurang lebih setengah 8. Kemudian nanti dilanjutkan dengan program yang lainnya, yaitu ada BTA dan tahsin, dan juga tahfidz pagi. Dan itu dilakukan dari jam setengah 8 sampai jam 8.15. Ya, baik. Berarti di jam 7 hingga 8.15 ya, fokus untuk mentoring, murojaah, dan lain sebagainya gitu Ustaz. Nah, untuk pembagian tugasnya, itu apakah difokuskan hanya untuk guru yang konsepnya agama, maksud kami mungkin guru tahsin, guru tahfidznya, atau semua guru, semua karyawan terlibat dalam pembelajaran awal tadi? Untuk kegiatan mentoring wali kelas masing-masing, kemudian untuk yang BTA dan tahfidz pagi itu difokuskan untuk semua guru dan karyawan. Jadi semuanya ikut terlibat untuk membina anak-anak kita menjadi lebih baik. Baik, berarti ini didukung dengan sumber daya guru, sumber daya karyawan yang juga memiliki akhlak dan pemahaman agama yang baik juga ini. Betul. Baik, luar biasa ini. Nah, berkaitan dengan berbagai kegiatan yang ada di SDIT MT Amatisi, nah yang diunggulkan Ustaz Toto, apa ini programnya di SDIT MT Amatisi? Untuk program memang banyak program unggulan kita. Yang pertama tentu saja kita mengunggulkan untuk tahfidz. Kemudian yang kedua kita itu juga ada program yang namanya pengayaan dan calistung. Kemudian yang ketiga itu tentu saja tadi bagaimana pembiasaan karakter, dan itu sebenarnya malah menjadi program utama kita, unggulan utama kita. Bagaimana anak-anak itu bersosialisasi baik dengan sesama teman atau dengan bapak ibu guru itu mempunyai karakter yang baik. Apalagi sekarang zamannya yang luar biasa ini ya, berbagai berita masuk kepada kita bahwasanya akhlak dari anak-anak kita itu di luaran sana, maksud kami itu banyak yang tanda kutip rusak gitu, perlu dibenahi. Nah, ini yang menjadi konsen di SDIT MT Amatisi maksud kami. Nah, bentuknya seperti apa pembentukan karakter dan supaya mereka memiliki akhlak yang mulia itu, Ustaz Jamal? Kalau terkait dengan pembentukan karakter, tentunya kita ingatkan terus bagaimana dengan adab-adab yang kita lakukan setiap hari, dan itu terus continue sehingga karakternya terbentuk. Jadi mulai dari adab kepada orang tua, adab kepada diri sendiri, adab kepada guru, adab ketika misalkan makan, minum, ke masjid dan sebagainya. Kita ajarkan semuanya sehingga sejak dini mereka mulai terbiasa, dan ketika nanti sudah mulai dewasa, sudah mapan. Baik, berarti dengan pembiasaan dan meniru mungkin guru-guru yang ada di SDIT MT Amatisi gitu ya Ustaz ya. Nah, terkait dengan itu juga bagaimana ini? Kan karakter setiap anak itu berbeda-beda ya Ustaz ya. Ada yang mungkin mudah diarahkan, ada yang sedikit ya butuh effort untuk mengarahkan gitu. Ada triknya tidak yang dilakukan oleh guru dan karyawan di SDIT MT Amatisi untuk ya menyeragamkan kualitas akhlaknya mereka Ustaz? Memang harus kita sadari bahwa beda anak itu tentu saja kan karakternya berbeda, dan yang menjadi kunci adalah memang kesabaran. Karena kita mengelola berbagai karakter anak dengan yang berbeda-beda, itu tentu saja kita membutuhkan kesabaran, kita membutuhkan, kalau tadi dikatakan effort yang berbeda, ya itu memang kita lakukan.
Terutama untuk anak-anak memang mempunyai apa ya, anak-anak yang aktif, anak-anak yang mungkin spesial, itu memang kita harus lebih perhatiannya lebih khusus dibandingkan anak-anak yang lain. Bukan berarti kita istilahnya kita membeda-bedakan, tetapi ini sebagai bentuk pelayanan kita bahwa untuk menjamin bahwa setiap anak itu memiliki kesempatan belajar yang sama, kesempatan mendapatkan perhatian yang sama. Tetapi untuk yang anak-anak memang membutuhkan perilaku khusus, penanganan khusus, ya tetap kita utamakan seperti itu. Ya, baik. Berarti memang harus punya strategi ya supaya mereka punya mendapatkan nilai yang sama ya, saya tidak ada semacam mungkin lebih dicintai atau tidak gitu ketika dalam pengarahan gitu. Nah, tentu kan yang dinamakan dunia anak-anak itu sering terjadi konflik ataupun crash lah satu sama lain, mungkin berantem lah, mungkin atau berebut sesuatu gitu. Nah, bagaimana ini cara mengatasinya atau mungkin bentuk-bentuk menasehatinya? Apakah dengan verbal saja atau dengan hal-hal yang lain yang biasanya dilakukan, Ustaz? Memang dunia anak itu tidak bisa dilepaskan ya, ketika kan anak itu egonya masih tinggi. Jadi ketika mungkin bermain, tiba-tiba ada teman yang lain pengen bermain atau mungkin pengen bergabung ke situ, tetapi kok tidak istilahnya nyaman dan lain sebagainya, kadang terjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan mungkin pertengkaran kecil mungkin. Ya itu biasanya yang seni pertama dalam pertemanan itu biasanya dari wali kelas. Yang pertama nanti biasanya menyampaikan ke wali kelas. Jadi dari wali kelas nanti menasihati. Baik itu mungkin dalam setiap pagi pada saat mentoring, atau mungkin bisa juga pada saat itu mungkin ketika ada laporan. Anak-anak itu kan biasanya menyampaikan laporan kepada wali kelasnya, atau bisa juga kepada guru kelas pada saat itu mengajar. Nah itu kalau memang sudah selesai, ya berarti dengan wali kelas. Tapi kalau memang belum, itu biasanya dengan kesiswaan. Nah nanti kalau dengan kesiswaan, insya Allah diharapkan memang bisa bahasanya, bisa selesai. Tapi kalau memang sesuatu hal itu kan kadang perlu penyelesaian yang lebih, itu biasanya dengan kami untuk penyelesaiannya. Jadi berjenjang dari wali kelas, kesiswaan, dan kepala sekolah. Kan ada karakter yang unik juga bagi anak-anak itu. Ada yang berani cerita terkait dengan masalahnya di sekolah, mungkin kepada gurunya atau kepada guru favoritnya gitu. Tapi ada juga yang tidak berani ceritanya ketika nanti di rumah kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya baru mungkin bahasanya itu komplain gitu, Ustaz. Nah, apakah juga nanti ketika putra-putri kita di SD ITM TAMATC itu akan mendapatkan layanan informasi secara 24 jam untuk semacam mencari informasi yang kebenaran ketika orang tua dapat cerita yang unik dari putra-putrinya gitu, Ustaz? Kalau ini memang memang karakter anak ya. Ada yang langsung ke gurunya tadi, tapi ada yang mungkin berani menyampaikan ke orang tua. Makanya kami membuka diri, bisa dikatakan tadi 24 jam ya, untuk menerima aduan dari mungkin putra-putri orang tua yang mungkin mengalami perilaku yang tidak nyaman ketika di sekolah. Dan insya Allah kami dengan tangan terbuka, dengan istilahnya cerita yang didapatkan itu nanti akan kita tabayunkan dengan yang ada di sekolah. Karena kan kadang anak itu dalam tanda kutip bahasanya memang sedikit melebihkan. Nah itu kita cari jalan tengahnya, kemudian kita cari kebenarannya itu seperti apa, agar nanti kita tidak salah menilai, tidak salah melangkah. Takutnya kalau kita hanya mendengar dari satu sisi, nah nanti kan kurang keputusan yang kita ambil dari sekolah yang kita ambil nanti tidak sesuai. Sehingga harapannya memang dari orang tua segera saja menyampaikan kepada wali kelas terutama. Nah nanti dari wali kelas biasanya akan menindaklanjuti, dan nanti komunikasi lebih intens biasanya kalau ada sesuatu hal yang mungkin tidak nyaman ketika anak itu di sekolah kok gini. Nah nanti kita di sekolah nanti dilihat apakah memang seperti itu, dan nanti akan disampaikan kepada orang tua yang bersangkutan. Baik, berarti memang pelayanan utamanya untuk
membentuk akhlak dari putra-putri di SD TMTA Matese ini sangat luar biasa ya Ustadz ya. Bahkan juga menerima semisal adanya aduan gitu tadi bahasanya. Nah, selain dengan karakter yang berbeda-beda untuk setiap anak di sekolah dasar gitu, anak-anak itu juga punya bakat yang berbeda gitu Ustadz. Ada yang suka dengan olahraga, ada juga dengan kesenian gitu, bahkan ada juga yang bakatnya di bidang akademik. Lantas untuk memfasilitasinya bagaimana Ustadz? Mungkin bisa ke Ustadz Jamal. Tapi jangan dijawab dulu ya, kita rehat terlebih dahulu Ustadz Jamal dan Ustadz Toto. Dan untuk saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kesempatan sore hari ini kami membuka waktunya untuk Anda berinteraksi, bertanya tentunya di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara edukasi di kesempatan sore hari ini. Kita masih bersama dengan SDIT MTA Matese ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan bisa menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Toto Sunario dan Ustadz Jamaluddin selaku guru yang ada di SDIT MTA Matese. Baik, tadi terkait dengan bakat yang spesial gitu ya, yang berbeda-beda di setiap peserta didik itu Ustadz. Nah, bagaimana strategi pendampingannya yang dilakukan oleh SDIT MTA Matese Ustadz? Baik, tentunya dari kami guru-guru yang ada di SDIT MTA Matese itu punya tim khusus ya, untuk membina, mengarahkan, kemudian mempersiapkan anak-anak kita yang berprestasi untuk lomba yang akan datang. Seperti itu. Contohnya ini kami ada satu anak yang berhasil masuk lomba MAPSI tingkat kabupaten. Jadi di lomba Hifdzil Quran Putra. Nah, ini ketika sudah diumumkan dan dapat juara 1, tentunya kami akan terus mendampingi anak kami untuk bisa lebih menunjukkan bakatnya dengan lebih maksimal seperti itu. Baik, ini prestasi yang fresh ya, yang baru saja. Baru saja. Dan kapan itu nanti pelaksanaan untuk kejuaraan di tingkat kabupatennya, Ustaz? Sekitar berapa, Ustaz? Mungkin bulan depan. Iya, sekitar bulan depan. Baik, berarti ini masih dalam proses pendampingan ya, untuk nanti bisa ya berjuang secara maksimal gitu. Di sekolah kami itu namanya TSL. Oh, TSL. Ya, tim sukses lomba. Seperti itu. Baik, berarti memang sudah ada tim khusus yang mengarahkan untuk anak-anak yang punya bakat-bakat spesial gitu. Nah, untuk anak-anak yang punya minatnya di bidang olahraga, apalagi anak cowok gitu ya Ustaz ya. Semua kan pasti pengen kegiatan-kegiatan fisik gitu. Ada tidak fasilitas mungkin ekstrakurikuler atau mungkin ya kegiatan atau mungkin mata pelajaran yang bisa menjadi jembatan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan keolahragaan gitu, Ustaz? Ya. Di anak-anak kami itu punya minat dan bakat yang banyak, tidak hanya 1, 2, 3. Jadi kami memfasilitasi di kegiatan ekstrakurikuler hari Sabtu. Ada banyak sekali, Ustaz. Berapa itu? Ada sekitar kurang lebih 10. 10. Ya, tahun ini 10. Gitu. Di antaranya ada badminton, kemudian ada futsal, ada sepak bola, kemudian ada renang, ada taekwondo, ada karate, ada jurnalistik, ada melukis, dan tentunya yang wajib pramuka. Baik, luar biasa, ada banyak sekali ya, bahkan 10 tadi pilihan ekstrakurikuler yang ada di SDIT MTA Matese gitu. Nah, untuk fasilitas gedung atau bangunannya di mana ini? Untuk ya ada badminton juga ini, futsal, sepak bola, atau mungkin punya kerjasama dengan instansi atau tempat yang memiliki layanan tersebut, Ustaz? Ya, untuk tempat ekstrakurikuler yang ada di SDIT MTA Matese itu ada yang berada di sekolah, lingkungan sekolah, kemudian seperti badminton, kemudian ada renang dan sepak bola itu di tempat yang ada di sekitar sekolahan kami. Gitu. Jadi kami bekerja sama di situ sehingga untuk memperlancar kegiatan ekstrakurikulernya. Baik, berarti pelaksanaannya hanya setiap hari Sabtu ya ini? Iya. Jam berapa Ustaz untuk ekstrakurikulernya?
Ekstrakurikulernya kita mulai dari jam 7.45 sampai jam kurang lebih 8.45. Baik, Kurang lebih 1 jam. Setelah itu biasanya nanti kegiatannya di sekolah apa Ustaz setelah ekstrakurikuler? Ya, setelah itu di sekolah kami itu ada kegiatan life skill. Jadi untuk melatih kemandirian. Ya, life skill itu dari anak kelas 1 sampai kelas 6, entah itu dalam skill kehidupan sehari-hari ataupun yang lainnya. Baik, masih terkait dengan minat bakat peserta didik tadi Ustaz. Kan tentu kalau kita ingin mendapatkan prestasi di bidang tersebut, kita harus menghadirkan pelatih ataupun mentor yang punya profesional atau punya sertifikat di bidangnya gitu. Nah, kalau di SD TMTA Matese sendiri bagaimana? Utamanya ya mungkin kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sehingga mereka itu yang mengikuti ekstra itu nanti bisa berprestasi. Apakah juga mendatangkan pelatih dari luar atau datang dari guru karyawan sendiri yang sudah punya ya semacam keahlian di bidangnya. Ekstra yang ada di SD TMTA Matese itu ada beberapa yang asli dari guru sendiri, kemudian ada yang kami datangkan dari guru luar. Salah satunya taekwondo, kemudian renang, bahkan sepak bola, futsal, karate itu kami datangkan dari guru luar yang memang sertifikatnya sudah terbukti seperti itu. Baik. Nanti untuk peserta didik yang ikut ekstra tersebut ya juga tentu mendapatkan materi juga yang terbaik gitu ya Ustaz ya. Dan bukan hanya soal pendampingan terkait minat bakatnya saja, tapi nanti juga bisa mengarahkan ke dalam prestasinya gitu. Betul. Nah, selain terkait dengan MAPSI tadi, prestasi yang apa yang diraih SD TMTA Matese baru-baru ini Ustaz? Prestasi yang kami raih baru-baru ini selain MAPSI yaitu waktu ketika lomba Jamboree Ranting di Matese itu kami kalau dikalkulasikan mendapatkan juara umum 2 putra. Seperti itu. Faktornya apa bisa menjadi juara umum 2 itu Ustaz? Faktornya yang pertama kesungguhan anak kesungguhan anak dalam berlatih itu yang pertama, yang kedua ya ikhtiarnya itu luar biasa ya. Semangat sekali anak-anak untuk mengikuti lomba dan tentunya dengan banyaknya lomba kita bisa memaksimalkan yang ada. Baik, memang sebelum kegiatan itu berlangsung atau perlombaan Jamboree Ranting itu ya, latihan yang dilakukan oleh peserta didik seberapa besar, seberapa mungkin berat juga Ustaz, sehingga bisa meraih juara 2 gitu. Ya. Latihannya itu 1 pekan itu hampir mungkin 3-4 kali. Jadi karena waktunya juga mepet hanya 1 bulan waktu itu karena baru masuk juknisnya seperti itu. Jadi kami ikhtiarkan memaksimalkan 1 bulan yang ada itu. Baik, luar biasa. Dan peserta didiknya juga punya semangat untuk berkegiatan berlomba itu secara maksimal ya. Dan terbukti tadi bisa mendapatkan juara umum 2 gitu ya Ustaz ya. Nah, ini berkaitan dengan umur SD TMTA Matese Ustaz Toto yang sudah hampir 15 tahun berada di pendidikan utamanya di bidang di Kabupaten Karanganyar maksud kami. Tentu sudah banyak pengalaman yang diraih dan bahkan sekarang ada masa di mana disebut era digital gitu. Nah, tantangan apa saja yang saat ini dihadapi di SD TMTA Matese Ustaz? Iya. Memang era sekarang itu kita tidak bisa melepaskan ya untuk anak-anak kita dari yang namanya digitalisasi, modernisasi. Yang lebih spesifik adalah gadget, penggunaan gadget. Memang kita membatasi ya untuk anak-anak kita berinteraksi dengan gadget. Kita arahkan terutama orang tua agar bijak untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita bermain atau belajar menggunakan gadget. Kemudian juga kami memfasilitasi kaitannya dengan teknologi. Itu kita alhamdulillah punya lab komputer juga yang di situ setiap 1 pekan sekali anak-anak itu terutama mungkin kelas atas itu bisa langsung praktek ke lab komputer untuk mengaktualisasi mungkin istilahnya keinginan atau mungkin minatnya terhadap teknologi yang meskipun sebenarnya ini pemerintah menggalakkan yang namanya KAA
Apa itu Ustaz? Kecerdasan apa namanya? Artificial intelligence ya, AI itu. Meskipun kami sebenarnya belum maksimal, tapi kita insya Allah sarana prasarana mulai dari komputer, kemudian jaringan, bahkan satu komputer itu langsung terhubung dengan internet. Sehingga kalaupun menggunakan pembelajaran berbasis internet itu kita bisa menggunakan, meskipun itu harus dengan pendampingan dari Bapak Ibu guru. Baik. Berarti dengan adanya era digital sekarang, SD, TM, TC tidak menutup mata untuk para peserta didik itu bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya Ustaz. Yeah, betul. Karena sudah ada fasilitas lab komputer, bahkan sudah semua terkoneksi dengan internet, dan tentu semua sudah difasilitasi secara maksimal gitu. Nah, ketika adanya era digital ini kan ada dua sisi ya Ustadz ya, yang bisa diambil positifnya dan negatifnya gitu. Kalau di sekolah oke, kita bisa mendampingi gitu. Nah ketika di rumah bagaimana bentuk nasihatnya atau mungkin perhatiannya dari pihak sekolah sehingga anak nanti bisa mengambil positifnya di era digital ini. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa ketika di sekolah insya Allah anak-anak kan memang tidak diperbolehkan membawa handphone, tidak boleh membawa gadget, bahkan kami juga melarang anak-anak untuk naik sepeda motor. Nah ini sekarang anak-anak sekarang itu kan mungkin usia-usia SD itu usia-usia yang penasaran, pengen mencoba sesuatu yang baru. Nah kami itu juga melalui orang tua tentu saja. Kami bekerja sama dengan orang tua melalui pertemuan-pertemuan wali murid. Kami sampaikan bahwa untuk menyikapi era yang sekarang ini kita harus kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Ketika di sekolah insya Allah kami selalu mengingatkan. Tapi ketika di rumah kami mohon pantauan dari orang tua agar anak-anak itu terukur dalam menggunakan teknologi. Bahkan kami juga mempunyai peraturan bahwa anak SD itu jangan dibelikan HP sendiri, sehingga HP itu fasilitas itu bisa pinjam kepada orang tua. Jadi ketika memang orang tua itu mengizinkan, nah kita kan salah satu adab itu kan kita harus minta izin. Ketika mengizinkan ya silakan, tapi ketika memang tidak diizinkan ya sebagai anak kita nasihati agar mentaati apa yang menjadi peraturan yang di rumah. Jadi memang sinergi kita antara sekolah dan orang tua, ketika di sekolah dengan Bapak Ibu guru, ketika di rumah bersama dengan orang tuanya masing-masing. Baik, berarti keterlibatan orang tua dan guru dalam membentuk nilai karakter anak ini sangat dikuatkan ya di SD, TM, TC, sehingga nanti terjadi kolaborasi yang matang dan terbentuknya nanti putra-putri yang ada di SD, TM, TC punya akhlak yang baik gitu. Nah, bagi tim kesiswaan sulit tidak Ustadz Jamal mengarahkan anak-anak di era digital ini, utamanya membentuk akhlak mereka gitu? Untuk masa-masa saat ini tentunya kita berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Jadi apapun apa ya yang terjadi di era digital ini kami tetap mengikuti sehingga kami bisa menghadapi anak-anak pada saat zaman itu, zaman era digital itu. Baik, tim kesiswaan juga harus paham dengan tren-tren yang saat ini anak-anak ikuti ya, sehingga nanti bisa menyelipkan nilai-nilai Islam di dalamnya gitu. Nah, berkaitan dengan proses KBM tadi kan sudah sedikit disinggung oleh Ustaz Toto bahwasanya kalau di Kabupaten Karanganyar memang mayoritas 5 hari kerja, 5 hari masuk, sedangkan di SD TM TC 6 hari gitu Ustaz ya. Nah, pembagiannya tadi Senin sampai Jumat, pendidikan akademi dan juga pendidikan agamanya di Sabtu, ekstrakurikuler dan life skill. Nah, untuk secara rinci bagaimana Ustaz kegiatan itu diterapkan? Untuk yang tahun ini, tahun ajaran baru yang di tahun 2025-2026 kita resmi kemarin tahun ajaran baru itu di tanggal 14 Juli ya 2025. Setelah itu kegiatan kita awal-awal itu kita ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian setelah itu kegiatan
bertahap. Awalnya untuk adaptasi anak-anak pulangnya pukul 10. Nah, kemudian nanti kita bertahap, nanti duhur, kemudian setelah itu sudah pulangnya sore. Sehingga kegiatan yang sesuai dengan jadwal kami yaitu dari pukul 7 sampai pukul 14. Bahkan tadi ketika ada jam tambahan itu sampai pukul 15 tadi. Termasuk mungkin tadi ketika dari tim sukses lomba itu ada kegiatan yang memang untuk penguatan lebih, itu anak-anak biasanya juga bisa kami berikan latihan-latihan atau penguatan-penguatan di luar jam pelajaran. Ya, kalau tidak salah kan di tahun 2026 ini ada satu metode yang dikembangkan oleh kementerian ya Ustaz ya, deep learning gitu. Apakah juga sudah diterapkan di kurikulumnya SD ITM TMATC? Secara umum sebenarnya kita pembelajaran mendalam atau deep learning tadi ya sudah kita laksanakan. Cuman mungkin sekarang lebih istilahnya yang kelihatannya baru. Tapi secara umum insya Allah sudah kita terapkan ya untuk bagaimana pembelajaran itu bermakna, bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, tidak membosankan. Meskipun kadang menyenangkan itu tidak selalu harus dengan tepuk, dengan karena anak itu merasa senang ketika mungkin apa yang akan kita pelajari itu sesuai dengan apa ya istilahnya keinginan anak. Nah, itu juga bisa menyenangkan. Meskipun tidak menutup kemungkinan menyenangkan itu juga prosesnya dan termasuk mungkin fasilitas yang mendukung juga. Itu juga salah satu. Makanya pembelajaran kita itu tidak selalu berada di dalam kelas. Jadi bisa di luar kelas, bisa bahkan saat ini pembelajaran kita itu kan kita jeda ini kita outing class. Nah, outing class ini kita mengunjungi tempat-tempat instansi pemerintah. Ada BPBD, kemudian Polres, kemudian Damkar, Satpol PP. Nah, itu dalam rangka agar anak-anak itu mempunyai pembelajaran yang bermakna, tidak hanya di dalam kelas, tapi juga bagaimana bisa langsung melihat terjun ke instansi-instansi pemerintah untuk lebih mendalami lagi, tidak hanya sekedar teori saja, tetapi bagaimana lebih langsung action di instansi tadi. Baik, berarti memang anak itu kan memang jiwanya ketika ada sesuatu yang baru, menarik itu pasti dia akan senang gitu. Betul, ya. Tertarik juga. Sangat tertarik gitu. Jadi untuk pembelajarannya di SD ITM TMATC juga sudah disesuaikan sehingga anak nanti bisa senang, bisa mudah menangkap pelajarannya. Dan ada juga outing class yang insya Allah nanti juga memperdalam pemahaman anak-anak, wawasan terkait dengan berbagai bidang keilmuan gitu ya Ustaz ya. Nah, kalau saat ini orang tua ya yang ingin menyekolahkan anaknya yang saat ini mungkin ada di TK, yang ada di pendidikan anak usia dini gitu Ustaz, yang akan menyekolahkan di SD ITM TMATC, apakah sudah dibuka jalur pendaftarannya? Mungkin saja Mau. Baik, untuk semua pemirsa yang menyaksikan MTA TV dimanapun berada, SD ITM TMATC sudah membuka program Inden, yaitu program spesial dari kami terkait dengan pendaftaran yang ada di SD ITM TMATC. Untuk pendaftaran PPDB Inden ini sudah kami mulai dari 16 September 2025 dan nanti akan berakhir tanggal 30 November 2026. Dan alhamdulillah sudah masuk satu kelas full, alhamdulillah. Masih terbuka lebar bagi panjenengan Bapak Ibu pemirsa untuk mendaftarkan diri di SD ITM TMATC. Target tahun ini berapa kelas Ustaz? Untuk target tahun ini 3 kelas. Baik, berarti sudah terpenuhi satu kelas ya? Alhamdulillah sudah satu tinggal kelas. 2/3-nya ya. Padahal masa pendaftarannya masih panjang ya. Masih panjang. Jadi untuk orang tua yang akan mendaftar ya segera saja gitu. Nah, alurnya bisa disampaikan Ustaz untuk pendaftaran Inden ya? Untuk alur pendaftaran Inden bisa menghubungi nomor WA 0818 030 0797 atas nama Bu Lastri, atau 0856 4223 2905 atas nama Bu Jana. Ketika panjenengan sudah
WA, nanti akan diarahkan untuk mengisi formulir secara online dan nanti tinggal panjenengan isi atau panjenengan bisa langsung datang ke sekolah SD TMTA Matese. Bagi yang belum tahu alamatnya, mungkin bisa disampaikan Ustaz alamat lengkapnya. Ustaz, atau alamat lengkapnya mungkin di. Untuk alamat lengkap, ini kita sebenarnya berada di jalur alternatif Karanganyar Solo Tawangmangu ya, lewat yang jalur selatan. Itu kalau dari barat itu sebelum lampu merah Matese, nah, itu lebih tepatnya berada di Dusun Moyoretno, RT 1 RW 7 Kelurahan Matese, Kecamatan Matese. Berarti kita berada di tengah kota, jantung kota Matese. Ya, atau di depan lapangan Matese ya, Ustaz ya. Insya Allah nanti ada jalan masuk, insya Allah nanti sudah ketemu SD TMTA Matese ya. Nah, untuk para pemirsa yang ingin mendaftar tadi, nomor WhatsApp-nya yang bisa dihubungi ada 2 ya, di 0818 0300797 atas nama Ibu Sulastri ya, dan di 0856 4223 2905 dengan Bu Jannah. Insya Allah nanti ketika sudah WA nanti diarahkan untuk proses pendaftaran berikutnya gitu ya Ustaz. Baik, mudah sekali pemirsa untuk Anda yang ingin mendaftarkan putra-putri Anda di SD TMTA Matese Karanganyar ya. Ya, apalagi tadi kuotanya tinggal 2 kelas atau berapa ini kalau dikalkulasikan peserta didik Ustaz? Kalau jumlahnya 84. 84 sudah terisi satu kelas berarti kurang lebih sekitar 50-an. 50-an. Baik, segera saja ini untuk Anda yang berada di sekitar Matese atau mungkin daerah mana saja Ustaz yang bisa mendaftar di SD TMTA Matese? Kalau pengalaman selama ini memang untuk murid tidak hanya dari Kecamatan Matese, bahkan mungkin dari Ngargeyoso, Karangpandan, Tawangmangu, Jatiyoso, Jemapolo, bahkan ada yang dari Jatipuro, Jumantono, Karanganyar. Jadi memang yang masih terjangkau, bahkan karena kita ada antar jemput, insya Allah tidak ada masalah. Baik, berarti memang sudah ada fasilitas antar jemput tadi ya? Betul, dimanapun Anda berada, insya Allah akan dapatkan fasilitas dan kemudian untuk masuk di SD TMTA Matese. Baik, luar biasa ini informasinya di kesempatan sore hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya sore hari ini. Semoga sukses selalu untuk SD TMTA Matese dan semakin berprestasi, dan utamanya nilai utama yang akan dikejar yaitu siswa-siswinya berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara edukasi di kesempatan sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.